bisa memaksimalkan pengimplementasian Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya dibutuhkan SDM yang mumpuni. Nah, bagaimana mungkin dukungan dari Bappenas sendiri, apakah nanti ada pendampingan atau pembinaan supaya SDM yang mengelola ini betul-betul bisa memaksimalkan potensi tadi Koperasi Desa Merah Putih? Iya, Pak Menko Pangan yang melit terus-menerus ya, seminggu itu bisa 2-3 kali kita menyiapkan ini, termasuk dukungan dari Himbara dan BUMN. Terakhir itu dengan Bank Mandiri ada training center ya, kita pengen semuanya profesional gitu ya. Pengennya di situ nggak seperti toko kelontong yang tidak digitalize ya. Di situ ada digitalisasi, kemudian diminta salah satu direktur Telkom ya untuk menyiapkan itu. Jadi inventory kontrolnya menggunakan dashboard, transaksinya sudah bisa pakai kris ya. Kemudian di situ ada perbankan juga untuk transfer dan lain-lain ada di situ. Dan itu VV-nya semua masuknya ke Kopdes Merah Putih. Diharapkan nanti bisa punya SHU yang baik yang bisa dibagi gitu. Jadi memang harus dimulai. Ya, memang harus dimulai. Gitu. Lalu bagaimana nanti juga Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa menjadi salah satu jembatan untuk bisa menjaga distribusi pangan, kemudian juga kestabilan harga, Pak? Iya, tentunya baru kemarin aja udah 108 ya. Kebayang nggak kalau itu nanti 80.000. Kenapa 80.000? Karena jumlah desa kita itu 70-80.000 desa. Ya, Kopdes dan Koptol sebenarnya, Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan. Kalau itu semuanya berjalan baik, lancar, kemudian SDM-nya juga disiapkan dengan baik, nanti ada P3K di situ. Jadi ada 2-3 P3K yang akan ada di situ, kemudian ini masing-masing kementerian itu kemarin ada di situ, Mbak. Jadi ada Kementerian Kesehatan yang urusannya apoteker, kemudian dokter, kemudian di situ juga ada Kementerian Teknis semua ada di situ. Kementerian Pertanian juga ada di situ. Jadi ada bengkelnya. Jadi kalau misalnya alsintannya rusak ada bengkelnya di situ. Kemudian ada combine harvester di situ untuk panen, ada macam-macam. Jadi sebenarnya kalau ini benar-benar dikerjakan ya secara profesional ya, ini akan sesuatu yang luar biasa. Oke. Iya. Dengan keterlibatan tadi lintas kementerian, lembaga, kalau dari Bappenas sendiri Pak, bagaimana dukungan kepada Koperasi Desa Merah Putih supaya bisa mengolah hasil pertanian yang ada Pak di masing-masing desa ini? Jadi saya tuh kemarin duduk sama tim saya membuat semacam bisnis model gitu ya, sampai detail item, kuantitinya berapa, jualnya berapa, modalnya berapa, profitnya berapa, potensinya berapa. Jadi kita hitung satu persatu tuh. Jadi karena saya backgroundnya dulu di retail, retail is detail gitu ya. Jadi mesti detail itu. Penjualan nomor 1 itu pastinya biasanya beras, stabilisasi pasokan harga pangan itu nomor 1. Nomor 2-nya biasanya minyak goreng. Nomor 3-nya biasanya gula. Coba, ini pokoknya sembako ini biasanya top lines ya. Baru yang lain-lainnya. Kemudian di situ dimasukkan lagi yang akan pasti captive market ya itu tadi gas melon 3 kilo gitu ya. Kemudian itu kita detailkan sampai kita tahu tuh berapa overhead atau OPEX-nya itu berapa, kemudian ini lebih ke korporasi jadinya kan. Nah Pak Presiden tuh pengennya koperasi itu dikelolanya secara profesional demikian gitu. Jadi jangan kayak istilah zaman dulu KUD sering ya, yang joke ketua untung duluan gitu, kita nggak mau itu. Ini sekarang. Bagaimana nanti upaya biar bisa memastikan bahwa bukan elit desa nanti yang mengelola? Oh iya, Koperasi Desa Merah Putih ini Pak. Dalam pembentukannya itu ya kita juga mesti apresiasi nih kepada para wamen yang menjadi satgas di beberapa daerah. Jadi dalam pembentukannya itu menggunakan Musdesus, musyawarah desa khusus gitu ya. Itu kepala desa itu sebagai pembinanya ya. Tetapi untuk pembentukan koperasi sendiri, ketua dan lain-lain itu melalui musyawarah desa. Sehingga harusnya ya ini pilihan masyarakat sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu didaftarkan ke HU ya, ke hukum. Jadi punya akta ya bahwa ini atas nama koperasi desa apa di mana itu semua itu terregister dengan baik dan legal formalnya ada.
kemudian di situ dipermudah. Jadi nggak perlu ngurus yang macam-macam, udah langsung tuh bisa jadi pangkalan gas, udah bisa jadi agen sembakonya dari Bulog, dari ID Food, ya kemudian kita kalau stabilisasi ke situ. Jadi nanti pusat kegiatan ekonomi itu salah satunya di Kopdes Merah Putih itu. Oke, jadi gitu. Memang betul-betul bisa menggerakkan ekonomi rakyat khususnya di desa-desa ya Pak? Harus, kalau menurut Pak Menko itu kalau nggak sekarang ya kita akan gagal selamanya mengenai koperasi. Karena koperasi ini sebenarnya dari pendiri negara kita itu sebenarnya bukan kapitalis, bukan apa, ya koperasi ini sebenarnya gitu. Cuman koperasi itu seolah-olah hanya koperasi simpan pinjam yang hari ini beken. Jadi orang tidak menyimpan tapi pinjam terus, makanya bangkrut semua. Mau dibalikin lagi ya Pak ke tujuan awal? Iya, tadi dari oleh untuk itu ada di situ gitu. Dan ini bukan uang pemerintah langsung diberikan begitu loh Mbak. Di koperasi ini ya ini pinjam. Jadi dananya itu plafonnya 3 miliar, setiap Kopdes atau Kopkel, ya kemudian bunganya itu 6%, 6 tahun, ya melalui verifikasi perbankan juga, ya tapi dimudahkan ya karena ini bentuknya koperasi dan tentunya kalau ini kesuksesan ya kesuksesan kita semua dari seluruh kementerian, lembaga, masyarakat luas. Terus teman-teman di desa dan kelurahan. Ini harus berhasil. Oke, Pak Arief mungkin terakhir singkat saja, kita tahu bahwa setiap desa ini kan memiliki potensi pertanian yang berbeda-beda. Nah selain beras mungkin hasil pertanian apa sih Pak yang bisa dimaksimalkan? Apakah memang dari Bappenas sendiri sudah ada pemetaan di wilayah-wilayah sendiri Pak? Iya, ini kan sebenarnya bukan Badan Pangan ya, tapi Pak Menko Pangan yang memimpin semua ini. Kalau Menteri Desa Pak Yandri itu sampaikan sebenarnya ada desa-desa tematik ya. Jadi ada daerah tertentu ya penghasil beras ya, penghasil padi. Kemudian daerah lainnya desa nelayan ya, berarti kita harus ada cold storage di situ. Harus punya air blast freezer. Jadi begitu nelayan sampai itu sebenarnya bisa dibekukan dalam waktu singkat kemudian disimpan. Jadi jangan habis ini kita nelayan kita dapat terus hasil ini harus dijual juga enggak, itu bisa disimpan. Apalagi nanti terpengaruh sama cuaca, angin muson dan lain-lain, nelayan tidak bisa melaut gitu ya. Itu sebenarnya bisa menjadi kegiatan ekonomi situ. Kemudian daerah tertentu penghasil kopi, kenapa enggak? Ya itu kopi green bean bisa dikumpulkan kemudian dengan syarat yang ada tadi off taker lainnya bisa membeli, itu sebenarnya kegiatan ekonomi dipersilakan sesuai dengan desa masing-masing. Kalau daerah situ penghasil mangga, kenapa enggak? Kalau di Indramayu ada mangga gedong, kalau di Jawa Timur ada mangga harum manis, ya itu semua, atau daerah tertentu misalnya penghasil pala ya dan lain-lain, kenapa enggak gitu ya? Itu silahkan dikelola dan yang mengerti potensi-potensi bisnis itu adalah desa itu sendiri. Nah, apabila memang memungkinkan lebih dari 3 miliar, kenapa enggak? Yang penting visibility study-nya, kemudian bisa meyakinkan pihak bank ya bahwa ini bisa dikerjakan, kenapa enggak?